Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama aku. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe, comment positif, and share. Tadi Iya, tetap cakep ya. Ini kue susnya tuh cantik kan. Insya Allah next aku kasih resepnya dari tante aku. Cantik nih, cus. Halo teman-teman, sebelum dilanjut, aku mau ucapin terima kasih bagi yang udah subscribe aku. Yuk kita ke resep. Nah, siapkan air sekitar 440 ml. Kita panaskan dengan api sedang. Ini nanti aku tulis di video ini ya. Nah, ini pakai boleh butter, boleh mentega, butter sama ya. Boleh margarin. Nah, aku pakai margarin nih. Panaskan bersama dengan air margarinnya. Ya, setelah tercampur seperti ini, maka kita kasih garam. Jangan nggak dikasih garam ya teman-teman, karena supaya nanti rasa kulit untuk kue sus itu ada rasa, jadi gurihnya. Terus kasih gula dikit aja. Terus diaduk kembali sampai mendidih. Menteganya udah cair, garam dan semuanya bersatu, sudah mencair. Kemudian baru kita masukkan terigu. Terigunya itu sekitar 250 gram gitu deh. Nah, kita aduk sampai bau terigunya itu udah nggak ada, karena ciri khas adonan itu udah mateng. Bau terigu yang tadi itu masih menyengat itu udah hilang ya. Terus jangan sampai gosong bawahnya, sampai keciuman bau tepungnya tuh hilang ya. Kan tahu kan kalau misalnya pas kita lagi ngadon masih ada bau-bau tepung, itu berarti dia belum mateng. Nah, ini kalau sampai dia hilang bau tepungnya, baru boleh dimatiin. Nah, ini bau tepungnya udah hilang, udah nggak ada maksudnya. Baru deh kita matiin apinya. Dan diamkan dulu sampai agak dingin, baru masukin telur. Nah, sambil nunggu kulitnya tadi, adonan untuk kulitnya dingin, kita bikin flanya dulu ya. Nih, kita siapkan sekitar 500 gram atau mili air susu UHT gitu yang creamy. Kemudian kalau aku ya pakai rum ya, supaya baunya lebih wangi, lebih mengikat gitu loh. Habis itu habis aku kasih rum, aku dipanaskan dulu, nggak sampai mendidih ya teman-teman, sampai panas saja. Nah, taruh di wadah lain terpisah telur kuningnya aja sekitar 4 telur. Habis itu kita aduk dan kita campur bersama gula pasir. Kita aduk ya, kita mix sampai dia mencair, karena nyatu gitu. Kalau telur udah gabung sama si gula itu udah mencair gitu ya. Dan setelah itu baru kita masukkan tepung kayak maizena sekitar 40 gram, sama tepung terigu 40 gram juga. Habis itu kita aduk lagi. Ini supaya flanya nanti agak sedikit mengental gitu ya, karena kalau terlalu cair tanpa maizena atau tepung terigu, adonannya terlalu cair, karena kan memang basicnya dari ini ya, susu sama kuning telur itu nggak cukup untuk ngentalin, jadi kita bantu sama maizena. Nah, habis itu kita masukin air susu yang campur rum tadi sedikit demi sedikit. Ini setengah dulu aku pakein, karena kan tahu sendiri kita pakai adonan pakai telur ya. Nah, kalau kena sesuatu yang panas, takutnya nanti menjadi telur orek. Nah, jadi masukinnya pelan-pelan. Jadi cuma sekitar setengah dari susu tadi yang udah diangetin, kita masukin ke adonan ini.
perlahan-lahan aja, santai gitu, diaduk-aduk terus supaya dia nggak ngegumpal, nggak jadi telur orek. Nah, habis udah yakin itu kecampur semua, Kita masukkan kita gabungin ke sisa telur, sisa air susu yang tadi yang udah diangetin. Nah, kita masukin ke satu panci, satu wadah sampai dia mendidih, tapi nggak mendidih banget gitu ya. Gimana ngomongnya ya? Ya coba lihat deh di gambar di video ini ya. Jadi dia tuh panas, tapi nggak yang sampai blok banget gitu, nggak. Tapi ini sampai dia kental ya, mengental dengan sendirinya. Karena ya pasti mengental kan, karena udah ada maizena tadi juga, ada kuning telur juga, ada terigu juga yang dimasukin ke dalam itu. Sambil membentuk seperti apa ya, adonan apa itu, kayak adonan pasta ya, bukan pasta ya, tapi kayak ya fla jadi fla gitu, kayak adonan. Nah kayak gini nih, persis kayak gini. Ini boleh kita matiin, tapi sebelum dimatiin kita taruh juga butter atau margarin. Ini untuk dia makin apa ya, lebih creamy, lebih wangi, lebih shining kayak gitu deh. Jadi makanya itu kenapa jadinya sus lumer ya, karena memang flanya itu lumer. Nih lumernya itu dari mentega atau butter juga. Nah kasih sedikit vanila bagi yang suka, vanila ekstra, kasih sekitar mungkin setengah sendok teh gitu deh. Pokoknya nanti resep lengkapnya aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, bagi yang belum subscribe aku, bantu aku subscribe ya. Dan bagi yang belum nonton video-video aku sebelumnya, bisa tuh ditonton semua tuh. Ini semua resep aku bikin memang aku pernah makan. Misal aku pergi ke resto, atau aku pergi ke suatu negara, atau aku kemana gitu, aku cobain terus aku bikin. Nah, inilah gabungan dari YouTube aku. Nah ini tadi ya udah dingin ya teman-teman. Untuk kulit susnya baru masukin telur satu persatu masukinnya ya. Nah kalau udah bentuknya kayak gini, nih kayak kental-kental cair kayak pasta gitu, masukin ke dalam apa ini ya, plastik pink bag apa ya orang ngomong, aku lupa namanya, yang bentuknya segitiga. Nah kemudian masukin squid di dalamnya untuk ngebentuk. Ini sayangnya squid aku kecil banget, jadi waktu aku ngebentuk itu jadi kayak gitu. Dan ini aku bikin videonya by hand, maksudku aku sendiri yang megang kamera, jadi itu gemeter jadinya, nggak bisa apa ya konstan. Dan aku nggak pakai namanya tripod juga, jadi memang benar-benar manual. HP ku taruh kiri, kanannya megang buat squidin itu adonan. Ayo, siapa yang bilang kalau kue sus itu adalah kue tradisional Indonesia? Teret, Anda salah. Karena pastèsu dalam bahasa Prancis atau pasta kubis ini kue berasal dari negara Prancis dan dikenal sudah sejak dari tahun 1500. Dan panggang di suhu sekitar 190 sampai 200 derajat Celcius. Ini tergantung dari jenis oven kamu ya teman-teman. Dan memang dia harus di suhu tinggi ya, supaya nanti isinya bisa kopong, nggak bantet gitu. Jadi memang harus di suhu yang panas. Kalau aku pakai ini 200 ya. Nah ini teman-teman, aku nggak ada yang ngevideoin. Jadi aku pas mau ngesut untuk masukin fla itu sulit ya. Itu aku pakai gunting untuk guntingin adonan kulit susnya. Tapi karena memang nggak ada yang ngesut, jadi aku skip. Akhirnya cuma aku tunjukin aja, belum selesai digunting itu ya, karena memang nggak bisa ngegunting sambil megang kamera. Ini digunting. Terus aku mau pakai info. Ini jadi info. Cukup lagi. Jadi khususnya ini berbagai macam bentuk yang sebenarnya aku nggak punya apa squid ya, untuk membentuk itu harus
Nah teman-teman, udah selesai ya resep kali ini, yaitu kue sus lumer. Semoga kalian bisa mencobanya dan semoga bermanfaat juga buat kalian. Dan insya Allah next kalau aku nemu resep yang aku suka juga, aku makan di mana, di resto atau aku nemu di pasar atau dimanapun itu, dan itu enak, aku akan coba bikin. Dan tentu saja aku udah aku ganti resep-resep, maksudnya tuh aku coba-coba sampai sesuai dengan yang aku suka. Nah nanti aku insya Allah akan share lagi ke YouTube aku. Oke deh teman-teman, terima kasih ya bagi yang sudah nonton dan terus support aku, karena aku kalau nggak didukung aku juga males bikin video. Jadi tolong dukung aku ya teman-teman ya. Dan terima kasih, see you next video insya Allah. Dan mungkin di next video aku mungkin mau traveling lagi. Pokoknya tonton terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.